Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia atau yang biasa kita kenal dengan payroll and personal cycle adalah siklus kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia di perusahaan, mulai dari rekrutmen sampai SDM tersebut meninggalkan perusahaan, baik dengan pertimbangan apapun, entah itu berhenti, diberhentikan, meninggal dunia, atau yang lain sebagainya. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus yang lain itu ada 3. Yang pertama, siklus penggajian dan personalia hanya memiliki satu siklus transaksi saja. Sebagian besar siklus lainnya memasukkan setidaknya 2 kelas transaksi. Contohnya, siklus penjualan dan penagihan memasukkan transaksi penjualan maupun penerimaan kas, dan seringkali melibatkan retur penjualan serta penghapusan piutang tak tertagih. Terus yang selanjutnya lebih signifikan, artinya akun-akun yang terkait dalam penggajian, seperti misalnya penggajian akrual dan pemotongan pajak, biasanya bernilai kecil dibandingkan dengan total transaksi selama tahun bersangkutan. Dan yang terakhir ada efektif, adanya undang-undang pajak dan ketentuan yang ditetapkan secara ketat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai akun dalam siklus penggajian dan personalia. Dalam SA 200 dijelaskan bahwa tujuan audit secara umum adalah meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan. Dalam laporan terdapat akun-akun yang dinilai, di mana nilai tersebut dianggap material, sehingga tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Selanjutnya ada akun dalam siklus penggajian. Nah, akun-akun yang terkait dengan siklus ini di antaranya ada kas penggajian, semua akun beban gaji, akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Tapi biasanya akun gaji dan upah akrual itu digunakan pada akhir periode saja. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat dalam layar. Sekarang kita belajar mengenai fungsi bisnis serta dokumen dan catatan terkait. Siklus penggajian dan personalia diawali dengan pengangkatan karyawan dan diakhiri dengan pembayaran imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan dan pembayaran kewajiban pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong kepada pemerintah dan institusi lain serta utang biaya tenaga kerja dan utang PPh karyawan. Berikut ini adalah tabel mengenai kelas transaksi, akun-akun, fungsi bisnis, serta dokumen dan catatan terkait siklus penggajian dan personalia. Untuk keterangan tabel dalam fungsi bisnis, sumber daya manusia, dan kesempatan kerja, kita mempunyai dokumen dan catatan ada 3. Yang pertama ada catatan pegawai, meliputi data pegawai, tingkat gaji, pemotongan, evaluasi kinerja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada formulir otoritas pemotongan, digunakan untuk memotong gaji atau upah yang sifatnya wajib. Terus yang ketiga ada formulir otoritas tarif, biasanya sudah diatur dan sudah ada dalam kontrak awal dengan karyawan. Terus ada fungsi bisnis terkait pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Sebelum melakukan pencatatan waktu dan penggajian,
kita memerlukan beberapa dokumen dan catatan. Yang pertama ada kartu waktu, dokumen yang mengindikasikan waktu bekerja setiap karyawan. Yang kedua ada tiket kartu kerja. Formulir ini menunjukkan pekerjaan karyawan di luar departemen. Terus yang ketiga ada berkas transaksi penggajian. File ini menyantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode, biasanya dibantu dengan teknologi. Terus yang keempat ada jurnal atau daftar penggajian. Dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama, tanggal, jumlah, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada file induk penggajian. File digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan. Terus yang selanjutnya ada pembayaran gaji, penyusunan SPT pajak, gaji, dan pembayaran pajak. Nah, untuk pembayaran gaji, dokumen dan catatan yang diperlukan untuk diaudit ada cek gaji yang dimana memperlihatkan jumlah gaji yang diterima karyawan yang sudah dikurangi dengan pajak dan pemotongan lainnya seperti asuransi atau lain sebagainya. Terus selanjutnya ada rekonsiliasi rekening bank penggajian. Rekonsiliasi bank independen merupakan hal yang penting bagi semua akun kas termasuk penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Akun penggajian impress adalah akun penggajian terpisah di mana saldo bernilai kecil dipertahankan. Akun impress membatasi exposure klien terhadap kecurangan penggajian serta menyederhanakan rekonsiliasi rekening bank penggajian. Terus yang terakhir ada penyusunan SPT pajak gaji dan pembayaran pajak. Dokumen dan catatan yang diperlukan ada formulir W2 atau kalau di Indonesia disebut dengan formulir 1721. Berhubung kita menggunakan acuan dari buku luar negeri, maka tertulis formulir W2. Tapi kalau untuk di Indonesia kita menggunakan formulir 1721. Formulir ini dikirimkan ke setiap karyawan untuk mengikhtisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak, dan jaminan sosial lainnya. Terus yang terakhir ada SPT pajak gaji. Formulir yang diserahkan kepada pemerintah untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, sekarang saya di sini akan menjelaskan metodologi untuk merancang pengujian pengendalian substantif atas transaksi. Nah, menurut SA 315 tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material, auditor diharapkan mampu untuk mengidentifikasikan adanya salah saji, apakah karena kekurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Nah, pengendalian internal terkait penggajian biasanya sangat terstruktur dan terkendali dengan baik untuk mengelola pengeluaran kas, meminimalisir keluhan dan ketidakpuasan oleh para karyawan, serta meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penggajian. Biasanya semuanya yang berkaitan dengan penggajian diproses oleh komputer dengan sistem yang berkualitas tinggi karena pembayaran gaji relatif umum dari perusahaan ke perusahaan. Nah, dalam SA 320 tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, jumlah suatu materialitas ditetapkan oleh auditor. Banyak audit menghadapi risiko salah satu material yang rendah atau minimal dalam siklus ini, walaupun penggajian seringkali menjadi bagian yang signifikan dari total beban di laporan laba rugi. Nah, ada 3 alasan mengenai hal ini. Yang pertama, karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan atau protes kepada pihak manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah atau tidak sesuai dengan nilai yang dijanjikan. Dan yang kedua, semua transaksi penggajian tipikalnya seragam dan tidak rumit. Dan yang ketiga, transaksi penggajian merupakan subjek oleh pemerintah menyangkut potongan pajak, penghasilan, jaminan sosial, dan jenisnya. Nah, seperti yang kita tahu, penggajian dan ketenagakerjaan itu diatur cukup ketat oleh pemerintah di undang-undangnya.
mulai dari dasar penggajian, upah minimum, tarif pajak, jaminan, iuran, dan sejenisnya. Sehingga antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu tidak akan terlalu berbeda transaksi penggajiannya. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai pengendalian internal, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi bagi setiap tujuan audit. Yang pertama, pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Nah, ini pengendalian internal dalam sifat umum ya, bukan hanya siklus penggajian. Nah, biasanya pengendalian internal itu bervariasi disesuaikan dengan entitas usahanya. Dan yang kedua, pengendalian yang akan digunakan oleh auditor harus diuji terlebih dahulu. Yang ketiga, tingkat pemahaman pengendalian dan luas pengujian harus mencukupi dari masalah yang dihadapi. Dan keempat, pengujian substantif atas transaksi bervariasi tergantung pada risiko pengendalian yang dinilai. Yang kelima, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akan digabung jika memungkinkan. Nah, berikut adalah tabel pengikhtisaran mengenai tujuan audit, pengendalian internal yang bisa diterapkan, kemudian bagaimana pengujian pengendalian, dan bagaimana pengujian substantif atas transaksi umum. Nah, di sini bisa kalian perhatikan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif ada kemiripan atau ada kesamaan, sehingga dalam praktiknya ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Nah, di sini tidak akan saya jelaskan terlalu banyak untuk mempersingkat waktu dari video. Kalian bisa pause, kalian bisa baca, atau bisa kalian buka Audit dan Jasa Assurance buatan tulisan Alvin Arens, jilid kedua edisi ke-15, karena kami pun mengacu pada buku ini. Nah, secara garis besar ada sekitar 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi siklus ini. Yang pertama itu menyangkut dengan keterjadian, kemudian kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi dan ketepatan waktu. Nah, setelah tadi itu ada secara terperinci, nah, sekarang ada secara garis besar. Nah, garis besarnya itu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Auditor harus memastikan adanya pemisahan tugas yang memadai dan jelas di suatu perusahaan. Misalnya, SDM itu mengurusi pemberhentian dan perekrutan pegawai, dan ada yang bertugas untuk menghitung tingkat gaji, kemudian ada yang bertugas untuk melakukan setoran atau pembayaran atas gaji tersebut. Kemudian ada otorisasi yang tepat. Nah, maksudnya adalah ada persetujuan dan ada pengawasan dari pihak manajemen atas pihak manajemen atas untuk setiap kegiatan pegawainya. Misalnya pada saat rekrutmen. Nah, maka otoritas atas itu harus tahu dan menyetujui berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan akan diposisikan di mana saja. Misalnya seperti itu. Dan ada dokumen dan catatan yang memadai. Nah, ini juga penting ya, tidak hanya di siklus ini. Dengan adanya dokumen dan catatan yang memadai, maka akan mempermudah pihak manajemen ataupun pihak auditor untuk mereview atau mengevaluasi pengendalian yang ada. Dan pengendalian fisik terhadap catatan. Nah, auditor harus memastikan bahwa catatan itu dikendalikan atau adanya pengendalian yang baik atas catatan tersebut. Misalnya, auditor harus mengetahui siapa sih yang bertanggung jawab atas catatan tersebut. Atau misalkan, apakah catatan tersebut diberikan tanda atau penomoran untuk mempermudah dalam arsip dan untuk mereview kinerja. Ada pengecekan yang independen atas kinerja. Nah, dalam hal ini kita harus tahu apakah output yang dihasilkan oleh pekerja itu sesuai atau tidak. Misalnya pada perusahaan manufaktur, kita harus mencari tahu atau mengecek apakah pembebanan tenaga kerja langsung itu dilakukan dengan sesuai atau tidak. Nah, kemudian ini kaitannya dengan pembayaran pajak dan pemerintah. Yang pertama ada penyiapan formulir pajak penggajian. Nah, audit itu harus melihat atau menganalisa apakah penyiapan dan pengisian formulir pajak penggajian oleh pihak perusahaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, itu ada pembayaran potongan pajak dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Nah, di sini, audit itu harus memastikan bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban hukumnya dalam pemotongan pajak dan pemotongan lainnya. Nah, potongan lainnya itu apa saja? Itu harus tahu, auditor itu harus tahu potongannya
masuk ke mana saja, asuransinya apa, iurannya apa, dan nominalnya berapa, sehingga dia bisa memastikan bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan benar dan dengan tepat waktu. Nah, kemudian ini selanjutnya berhubungan dengan persediaan dan kecurangan. Yang pertama ada hubungan antara penggajian dan persediaan. Ini umumnya adalah pada perusahaan manufaktur dan perusahaan konstruksi. Nah, seperti yang kita tahu, di perusahaan tersebut ada gaji langsung dan gaji tidak langsung. Sehingga auditor harus memastikan bahwa klasifikasi akun dilakukan dengan baik dan alokasi beban itu juga dilakukan dengan tepat. Dan pengujian atas karyawan yang tidak ada. Nah, ini bisa terjadi apabila pengendalian internal di perusahaan itu sangat lemah. Sehingga ketika ada karyawan yang keluar, dokumen tidak langsung menyesuaikan diri. Jadi, pegawai tersebut masih mendapatkan alokasi gaji, meskipun pegawai tersebut sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ada pengujian atas kecurangan waktu. Nah, kasus ini bisa terjadi apabila seorang pegawai itu melakukan klaim bohong atas waktu yang ia kerjakan. Misalnya, seorang pegawai mengaku bahwa dia telah bekerja lembur selama 1 minggu. Padahal pada kenyataannya, pada minggu tersebut, pegawai tersebut tidak lembur dan sejenisnya. Nah, pada pengujian ini, itu sebaiknya pengendalian internal dilakukan dengan sangat ketat. Misalnya dengan memberikan CCTV di suatu ruangan. Atau dengan memerintahkan manajer atau pihak supervisor untuk meninggalkan ruangan setelah karyawannya pulang, sehingga untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pegawai yang bekerja meski waktu kerjanya telah selesai. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, dan menilai resiko inheren, menilai resiko pengendalian dan melaksanakan pengujian terkait, melaksanakan prosedur analitis, dan merancang melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Yang selanjutnya yaitu tahap dalam melaksanakan prosedur analitis. Nah, yang pertama yaitu membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan tingkat kenaikan upah dan kenaikan volume. Dan salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji pada akun beban penggajian. Yang selanjutnya membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan resiko salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang selanjutnya, membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji pada beban komisi dan kewajiban komisi. Yang selanjutnya yaitu membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Dan salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji pada beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Yang selanjutnya yaitu ada 2 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian, yaitu akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar dan dipastikan keakuratannya, karena hal ini sangat penting sekali untuk melakukan pengawasan dan pengambilan kebijakan di sebuah perusahaan. Selanjutnya, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat dengan benar dan dipastikan pisah batasnya. Maksudnya, transaksi yang dicatat sudah sesuai dengan periodenya. Yang selanjutnya, akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, jumlah potongan gaji karyawan. Pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jumlah penggajian. Yang kedua, gaji dan upah akrual. Gaji dan upah akrual terjadi setiap kali karyawan belum menerima upah yang menjadi haknya selama beberapa hari atau hingga periode selanjutnya.
Selanjutnya yang ketiga, komisi akrual. Konsep yang sama yang diterapkan dalam memverifikasi gaji dan upah akrual juga dapat diterapkan dalam komisi akrual. Meskipun akrual ini pada umumnya lebih sulit diverifikasi karena perusahaan sering kali memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dengan warniaga dan karyawan dengan komisi lainnya. Yang selanjutnya, bonus akrual. Pada banyak perusahaan, bonus akhir tahunan yang dibayar kepada para pejabat dan karyawan merupakan pos yang sangat besar sehingga kelalaian untuk mencatatnya akan menimbulkan salah saji yang material. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu pembayaran cuti libur, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Akrual dari kewajiban-kewajiban tersebut yang relatif konsisten dengan tahun sebelumnya merupakan pertimbangan yang paling penting ketika mengevaluasi kewajaran jumlahnya. Kebijakan perusahaan untuk mencatat kewajibannya harus ditentukan pertama kali, baru kemudian harus dicatat dan harus dihitung ulang. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, pajak penggajian akrual. Pajak penggajian dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Yang selanjutnya yaitu penggajian atas rincian saldo untuk akun beban. Di sini ada kompensasi pejabat. Auditor harus memverifikasi apakah total kompensasi pejabat merupakan jumlah yang diotorisasi oleh Dewan Direksi. Yang kedua, komisi. Auditor dapat memverifikasi beban komisi dengan relatif mudah jika tingkat komisi sama dengan setiap jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi. Beban komisi total dapat diverifikasi dengan mengendalikan tingkat komisi untuk setiap jenis penjualan dengan jumlah penjualan dalam kategori tersebut. Yang ketiga yaitu beban pajak penggajian. Beban pajak penggajian untuk tahun berjalan dapat diuji dengan merekonsiliasi total penggajian di setiap formulir pajak penggajian dengan total penggajian dengan seluruh tahun. Yang keempat yaitu total penggajian. Penggajian yang berhubungan erat dengan pengujian pajak penggajian adalah rekonsiliasi total beban penggajian dalam buku besar umum dengan SPT pajak penggajian. Tujuan dari pengujian tersebut adalah untuk menentukan apakah transaksi penggajian dibebankan ke akun non-penggajian atau sama sekali tidak dicatat dalam jurnal penggajian. Yang kelima, tenaga kerja kontrak. Biaya yang dibayarkan ke organisasi luar diuji dengan membandingkan jumlah dengan kesepakatan kontrak yang ditandatangani antara perusahaan dan perusahaan jasa luar. Yang keenam, tujuan penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi siklus penggajian dan personalia tidaklah mendalam. Akan tetapi, beberapa transaksi yang kompleks seperti opsi saham dan rencana kompensasi pejabat eksekutif lainnya mungkin memerlukan pengungkapan catatan kaki. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.